Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Pagi, Ibu. Bu. Kabarnya baik. Alhamdulillah, Bagaimana luar kabarnya? biasa. Ibu bagaimana kabarnya? Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, boleh untuk Rifki, monggo dipimpin untuk doa sebelum belajarnya. Mari teman-teman semuanya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran agar kita diberikan kelancaran. Berdoa sesuai agamanya masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Rifki yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Apakah share screen-nya udah terlihat di layar kalian masing-masing? Udah, Ibu. Baik, terima kasih ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kalian bisa mengisi link presensi yang tersedia di layar kalian masing-masing. Nanti kalian diarahkan ke Google Form untuk kalian bisa mengisi presensinya. Ibu berikan waktu 2 menit ya. Baik, apakah semuanya sudah mengisi link presensinya? Sudah, Ibu. Baik, makasih ya. Nah, setelah libur lebaran ini, Ibu mau mencoba untuk mereview kembali pembelajaran yang sudah disampaikan minggu lalu. Siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu boleh dijawab. Saya, Ibu, boleh menjawab. Silakan, Rifki. Ya, kalau tidak salah di pertemuan terakhir itu kami mempelajari tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, Bu. Alhamdulillah, ternyata masih ada yang ingat ya mengenai materi terakhir yang disampaikan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya ya anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan untuk penyampaian materi mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa di sini yang bisa menjelaskan gambar yang ada di layar? Fadia, Ibu mau coba. Silakan, Fadia. Nah, di layar itu ada gambar anak-anak yang melanggar peraturan lalu lintas, Bu. Itu juga kayaknya anak di bawah umur. Yang satu ada bonceng 3, yang satu lagi tidak memakai helm ya, Bu, itu. Ya, betul sekali ya, Fadia. Untuk gambar yang kedua, kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Silakan, Novi. Untuk gambar yang kedua itu terlihat anak-anak atau warga yang sedang melakukan tawuran, Bu. Betul, benar sekali ya Novi dan Fadia. Terima kasih sudah berani menjelaskan gambar yang ada di layar kalian. Nah, kedua gambar yang barusan dijelaskan oleh teman kalian, Fadia dan Novi, itu merupakan suatu pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Nah, hal tersebut juga merupakan dampak dari tidak dipatuhinya hukum. Pada gambar yang pertama itu udah jelas ya, berkendara dan berboncengan 3, apalagi nggak pakai helm, ditambah mereka berada di gambar tersebut sudah jelas di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya. Nah, untuk gambar yang kedua itu ada masyarakat yang menimbulkan kerusuhan ya anak-anak. Hal ini merupakan perbuatan yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di masyarakat, sehingga hal ini termasuk ke dalam pelanggaran hukum di Indonesia. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, yang akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang bisa berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban akan sulit terwujud. Nah, supaya hal yang Ibu jelaskan barusan tadi tidak terjadi, harus diupayakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Nah, selanjutnya Ibu lanjutkan mengenai perlindungan hukum ya. Nah, perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, untuk selanjutnya ada unsur-unsur dalam perlindungan hukum sendiri, di antaranya yaitu yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, selanjutnya ada jaminan kepastian hukum, selanjutnya yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya Ibu izin bertanya. Ya, silakan Ida.
Ibu, bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran hukum? Nah, apakah orang ini tetap mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang berwenang? Wah, bagus sekali ya pertanyaan Nida. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi anak-anak dalam pelanggaran hukum, seseorang yang dicurigai telah melakukan pelanggaran hukum itu disebut juga dengan tersangka seperti yang disebutkan Nida tadi ya. Jadi Nida yang tadi kamu tanyakan, seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mereka belum tentu melakukan pelanggaran hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Begitu Nida, bagaimana? Apakah jawaban Ibu sudah cukup dimengerti atau anak-anak yang lain adakah hal yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Ibu. Terima kasih banyak. Nida sudah paham. Baik, sama-sama ya. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum ada, Ibu. Baik, terima Paham, kasih ya. Bu. Nah, selanjutnya kalian boleh menyimak video yang akan Ibu tampilkan terlebih dahulu ya. Kita masuk di dalam kios saja itu. Oh, yang motor hitam tadi. Ini. Itu saya. Iya, yang samping. Rapat. Diam. Rapat. Lagi sudah diam. Diam. Seperti ini dulu. Jangan. Jelaskan kalian berdua ya. Saya dari Polres Kendari bagian Surabaya. Udah. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya anak-anak video yang Ibu tampilkan. Nah, setelah memperhatikan video yang sudah Ibu tampilkan, siapa di antara kalian yang mau memberikan pendapat atau menjelaskan tentang isi video barusan? Saya Bu, Silakan Ajeng. video yang barusan itu menjelaskan mengenai penegakan hukum oleh aparat kepada para pelaku pengedar narkoba, Bu. Nah, betul sekali ya Ajeng, terima kasih. Nah, ada lagi yang mau menanggapi video barusan? Saya, Bu, izin melengkapi jawaban dari Ajeng. Silakan. Ya, jadi video barusan itu suatu tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat sebagai penegak hukum kepada pengedar narkoba, dan tindakan yang dilakukan oleh aparat itu penangkapan dan juga pemeriksaan terduga pengedar narkoba gitu. Nah, hal ini dilakukan untuk mengadili para pelanggar hukum gitu, Bu. Wah, bagus sekali ya Nasrul, jawaban yang sangat lengkap. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan materinya mengenai penegakan hukum yang berhubungan dengan video yang barusan Ibu perlihatkan. Baik anak-anak, proses penegakan hukum sendiri merupakan salah satu upaya menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegak hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai penegakan hukum anak-anak? Tidak, Bu. Sudah. Belum, Bu. Sudah Baik, jelas. jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan melanjutkan ke penjelasan yang selanjutnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, yaitu ada dua hal yang menunjukkan pentingnya suatu perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, ada tegaknya keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut.
Hal ini dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Dan yang kedua, untuk mewujudkan perdamaian yaitu untuk kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal ini akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan pendapat apabila aturan yang berlaku tidak dilaksanakan? Kira-kira apa yang akan terjadi? Saya Bu izin menjawab boleh? Silakan Rifki. Ya, menurut saya jika aturan yang ada tidak ditegakkan, maka akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Ya, mungkin contoh yang simpelnya aja ya Bu ya, seperti aturan membuang sampah sembarangan nih, jika misalnya dilanggar, maka akan menimbulkan bencana banjir Bu. Nah, bagus sekali ya Rifki, serta sudah menyebutkan juga begitu contohnya. Nah, setelah Rifki menjelaskan apa yang akan terjadi jika aturan tidak ditegakkan, apakah ada yang mau berpendapat lagi? Saya Bu, Silakan Nasrul. ya menurut saya selain menimbulkan bencana alam seperti yang sudah disebutkan oleh Rifki, ya, aturan lain seperti tindak kriminal pencurian akan menyebabkan perpecahan bahkan keributan yang besar di masyarakat gitu. Nah, aturan yang sudah ditetapkan itu sangat penting bagi kita Bu untuk kita taati. Baik, Nasrul, jawaban yang sangat tepat dan lengkap ya. Maka dari itu, Ibu harap kalian semua dapat menaati aturan yang ada di sekolah maupun di masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang baik dan aman ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Fadia, Ibu bisa minta tolong untuk bacakan faktor yang pertama. Baik, Ibu bisa. Faktor yang pertama yaitu aturan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Itu, Ibu. Baik. Terima kasih ya Fadia sudah membantu Ibu untuk membacakan faktor yang pertama. Untuk faktor yang kedua, apa ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan? Saya Bu. Silakan Novi, boleh dibacakan tentang kalangan kita semua, termasuk Ibu dan kalian semua, yaitu masyarakat. Baik teman-teman, untuk faktor yang selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih ya Novi yang sudah membantu Ibu untuk menjelaskan faktor yang kedua. Sebelum kita lanjut ke faktor yang terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak? Tidak, Bu. Baik. Jika tidak ada, untuk faktor selanjutnya akan Ibu yang menjelaskan ya. Nah, untuk faktor yang ketiga yaitu penegak hukum yang merupakan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu kalangan kita semua termasuk Ibu dan masyarakat. Nah, penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranan masing-masing yang telah diatur dalam perundang-undangan ya, anak-anak. Nah, selanjutnya, sebelum Ibu lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, siapa di antara kalian yang dapat menyebutkan beberapa pihak sebagai penegak hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan yang dipaparkan barusan oleh Ibu? Setahu kalian aja kira-kira. Saya, Bu. Boleh aja, silakan. Beberapa penegak hukum yang saya ketahui yaitu Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum dalam ruang lingkup yang umum. Lalu ada Badan Narkotika Negara sebagai penegak hukum dalam ruang lingkup kasus yang menangani kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. Serta Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penegak hukum dalam ruang lingkup kasus yang menangani tindak pidana korupsi, Bu. Baik, terima kasih ya Ajeng. Benar sekali yang barusan disebutkan Ajeng ya, luar biasa teman-teman.
tiga penegak hukum yang Ajeng sebutkan tadi sangat lengkap sekali dengan ruang lingkupnya. Nah, penegak hukum tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menangani berbagai kasus yang berbeda-beda ya. Nah, Ibu akan melanjutkan pembahasan untuk melengkapi pemaparan Ajeng barusan mengenai beberapa penegak hukum yang ada di Indonesia. Nah, di layar kalian sudah terlihat ada 5 penegak hukum yang ada di Indonesia. Nah, beberapa gambar di sini belum disebutkan nih oleh Ajeng. Di antara kalian ada nggak yang bisa menyebutkan siapa aja nih 5 penegak hukum yang ada di layar kalian nih? Saya Bu mau mencoba menebak. Boleh, silakan Ida. Yang gambar pertama itu ada polisi. Tuh. Nah, terus yang kedua itu seragamnya seperti polisi juga, Bu. Yang ketiga itu ada hakim. Baik, terima kasih ya Nida sudah berani menjawab gambar-gambar yang ada di layar gitu. Nah, untuk gambar yang pertama dan ketiga itu tepat sekali ya Nida, terima kasih. Namun untuk gambar yang kedua itu kurang tepat jawabannya. Di antara kalian ada yang bisa menjawab nggak? Apa itu gambar yang kedua sekaligus gambar keempat dan kelima? Fadia, Ibu. Sebelumnya Fadia izin minta maaf ya Bu, menonaktifkan kamera karena sinyal Fadianya kurang stabil. Fadia izin menjawab. Setahu Fadia di gambar kedua itu ada jaksa ya Bu, dan keempat itu sepertinya gambar seorang yang sedang mendampingi korbannya, sepertinya itu pengacara. Dan yang gambar kelima ada anggota KPK di dalam gedung KPK, bener nggak Bu? Nah, betul sekali ya Fadia, untuk gambar yang kedua itu yang menggunakan seragam yang mirip-mirip seperti anggota kepolisian gitu, itu merupakan seorang jaksa ya. Dan untuk gambar yang kelima juga tepat sekali, yaitu ada Komisi Pemberantasan Korupsi seperti yang disebutkan Ajeng tadi, atau yang biasa kita sebut KPK. Namun pada gambar keempat itu hampir benar ya Fadia, namun lebih tepat disebut sebagai advokat ya, karena keduanya memang memiliki kesamaan begitu. Namun peristilahannya yang diatur dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum semuanya disebut sebagai advokat. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Advokat ini dapat disimpulkan begitu bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan sih antara pengacara, advokat, konsultan hukum maupun penasihat hukum. Arti dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat sendiri menyatakan bahwa semua orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia disebut sebagai advokat. Nah, sampai sini dapat dipahami Fadia dan anak-anak yang lain? Jadi sebenarnya advokat merupakan kumpulan dari beberapa penegak hukum yang berprofesi di bidang hukum termasuk pengacara, seperti itu mungkin ya Bu? Ya, betul sekali ya Fadia. Nah, bagaimana yang lain? Apakah sudah paham? Paham Ibu. Nah, baik, mengenai advokat dan pengacara sudah dapat dipahami dari keseluruhan gambar di depan juga tidak ada pertanyaan lagi, maka Ibu akan melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi yang pertama anak-anak, ada penegak hukum yang disebut sebagai Kepolisian Republik Indonesia atau yang biasa kita singkat sebagai Polri, yang merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri ini. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Selanjutnya ada Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan sendiri merupakan tindakan jasa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, seperti yang disebutkan Nida tadi ya, memang seragam yang dikenakan oleh anggota kepolisian dan seorang jaksa itu sekilas terlihat mirip begitu, namun keduanya memiliki peran yang berbeda ya anak-anak. Nah, setelah penjelasan mengenai Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, apakah anak-anak sudah paham? Saya izin bertanya, Bu, boleh? Boleh, Rifki, silakan. Ya, tentang tindakan seorang jaksa yang Ibu jelaskan, yaitu
penuntutan. Yang dimaksud dari penuntutan sendiri itu kira-kira apa sih, Bu? Baik, mengenai penuntutan itu sendiri, artinya adalah suatu usaha untuk membentuk dan menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat maupun pencegahan dan penindakan setelah terjadi tindak pidana, khususnya dalam menangani suatu peristiwa penyimpangan yang tujuan utamanya itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam kata lain yang lebih mudah dipahami, jadi penuntutan itu adalah suatu laporan kejadian yang selanjutnya dari laporan atau tuntutan tersebut akan menghasilkan suatu tindakan dan putusan atas laporan tersebut. Nah, bagaimana Rifki? Apakah penjelasan Ibu sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jadi secara tidak langsung penuntutan itu adalah sebuah laporan dari suatu pihak untuk selanjutnya diadakan tindakan dari laporan tersebut. Mungkin begitu, Bu ya? Ya, betul sekali ya Rifki kesimpulannya. Oke, Bu. Paham, paham. Makasih, Bu. Baik, sama-sama ya Rifki. Selain Rifki yang sudah bertanya tentang penuntutan nih, kira-kira ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai hakim ya anak-anak. Jadi hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili yang merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberikan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim ini nggak boleh dipengaruhi sama kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Nah, selanjutnya yaitu ada advokat, yaitu orang yang berprofesi memberikan jasa hukum seperti yang tadi disebutkan oleh Fadia ya, mendampingi korban seperti itu. Jadi advokat ini memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat, pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Selanjutnya yang terakhir ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang biasa disingkat KPK, yaitu sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, tujuan untuk dibentuknya KPK sendiri adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas diantaranya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, serta melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, setelah Ibu memaparkan 5 penegak hukum yang tadi teman-teman dan teman-teman kalian sudah paparkan, Nida dan Fadia sebutkan, diantaranya yaitu ada Polri, Jaksa, Hakim, Advokat, serta KPK. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok ya. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok yang masing-masing kelompok diketuai oleh Nasrul, Ajeng, Novi, dan Rifki ya. Nah, masing-masing kelompok Ibu berikan tugas, yaitu silakan kalian cari berbagai pemberitaan yang berkaitan dengan peran lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah Ibu jelaskan barusan. Nah, untuk kelompok yang diketuai oleh Nasrul, Ibu berikan pemberitaan yang berkaitan dengan peran kepolisian. Selanjutnya, untuk kelompok Ajeng, Ibu berikan pemberitaan yang berkaitan dengan peran seorang hakim. Untuk kelompok Novi, Ibu berikan pemberitaan yang berkaitan dengan peran advokat, dan yang terakhir untuk kelompok Rifki, Ibu berikan pemberitaan yang berkaitan dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, Ibu berikan kalian masing-masing waktu 15 menit untuk berdiskusi, apakah cukup? Cukup, Ibu. Cukup. Nah, nanti Ibu akan Cukup, sediakan Bu. breakout room-nya dan kalian bisa masuk ke breakout room-nya masing-masing ya. Baik, silakan dalam waktu 15 menit kalian cari pemberitaan tersebut. Jika sudah selesai, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, waktu diskusi bisa dimulai dari sekarang. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sebelum Ibu tunjuk salah satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira ada nggak ya anak-anak Ibu yang berinisiatif untuk memulai presentasinya terlebih dahulu?
Kelompok saya, Bu. Wah, bagus sekali ya Nasrul atas inisiatifnya. Silakan boleh langsung mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Kelompok kami sudah berdiskusi dan mendapatkan hasil pemberitaan yang berkaitan dengan peran kepolisian, yaitu pada tahun 2016 lalu marak terjadi kasus vaksin anak yang terindikasi palsu, Bu. Nah, Kepala Divisi Humas Polisi pada tanggal 18 Juli tahun 2016 menyebutkan bahwasannya kasus ini merupakan kasus penyebaran vaksin palsu tersebar atau terbesar yang pertama kali ditangani oleh polisi gitu. Nah, tersangka yang ini dijerat dengan undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang perlindungan konsumen, serta kemungkinan juga terjerat undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, mereka yang pelaku itu terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dalam kasus ini pihak penyidik kepolisian berperan untuk mendalami kasus tersebut sehingga kegiatan penyebaran vaksin anak palsu dapat dihentikan dan tidak memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat, khususnya orang tua yang hendak memberikan perlindungan kepada anak-anaknya dengan memberikan vaksin anak tersebut, Bu. Baik, hasil diskusi yang bagus sekali ya Nasrul dan kelompok. Terima kasih. Nah, akan Ibu berikan nilai A untuk hasil diskusi dan inisiatif kelompok Nasrul dalam memulai presentasi kali ini. Terima kasih ya Nasrul dan kelompok. Nah, setelah ini sebelum Ibu tunjuk lagi, apakah ada yang ingin melanjutkan presentasi kelompoknya? Kelompok saya, Bu. Baik, Novi, silakan boleh dimulai presentasinya mengenai pemberitaan yang berkaitan dengan peran advokat. Ya, baik Ibu. Jadi kelompok kami sudah melakukan diskusi dan menemukan sebuah pemberitaan tentang kode etik advokat yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan. Nah, jadi ada salah seorang advokat ternama di Indonesia diketahui bahwa beliau telah melanggar kode etik profesi dari seorang advokat. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Otto Hasibuan, mendapatkan persoalan serius karena banyak anggapan dari masyarakat bahwa profesi advokat itu seakan-akan berjulis, dianggap hedonis. Jadi ia mengatakan bahwa hal ini mengancam sekaligus dapat merusak citra, melanggar kode etik tersebut, merusak citra dan martabat seorang advokat, khususnya dalam PERADI. Seorang advokat yang diketahui melanggar kode etik tersebut diketahui sudah mengajukan surat pengunduran diri dari PERADI, namun Ketua Umum PERADI tidak akan langsung mengabulkan pengunduran diri tersebut karena mengingat tindakan itu akan melanggar pasal 30 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Dan setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat, di mana organisasi advokat ini merupakan perhimpunan advokat se-Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa peran advokat di sini merupakan sebagai seseorang yang menyelenggarakan dan menegakkan hukum, seharusnya menaati kode etik yang sudah ada sebagai bentuk tanggung jawab dan kedisiplinan dalam menjalankan profesi sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Novi. Luar biasa sekali hasil diskusi dengan kelompoknya yang membahas mengenai pelanggaran kode etik seorang profesi advokat di Indonesia. Nah, dari hasil yang sudah dipaparkan Novi dan kelompok, Ibu berikan nilai A juga ya. Selanjutnya, siapa yang akan melanjutkan presentasi setelah kelompoknya Novi? Kelompok saya, Bu. Baik, silakan Ajeng boleh dimulai presentasi hasil diskusinya bersama kelompok. Baik, Bu. Jadi setelah 15 menit kami berdiskusi, kami menemukan pemberitaan yang berkaitan dengan peran seorang hakim, yaitu mengenai putusan majelis hakim kepada terdakwa. Perkara korupsi yang lambat laun kian menjauh dari pemberian efek jera. Nah, hal ini juga mengakibatkan korupsi merajalela gitu di Indonesia dan menjadi hal yang biasa. Nah, walau sederet aturan penegakan hukum hingga kampanye anti korupsi ini sudah dijalankan gitu. Nah, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini, Ibu Firly Bahuri, mengungkapkan bahwa alasan banyak orang Indonesia masih melakukan korupsi itu tak lain karena keserakahan hingga adanya kekuasaan.
Lalu tren vonis ringan kasus korupsi dan obral remisi dinilai sebagai membuat pemberantasan korupsi di Indonesia yang suram gitu. Organisasi non-pemerintah juga mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia, yaitu Indonesia Corruption Watch atau ICW, sebagai lembaga swadaya masyarakat yang menilai aspek penegakan hukum kinerja yang tak kunjung membaik. Sekian, Bu. Wah, baik. Pemberitaan yang menarik sekali ya. Luar biasa ya untuk ajang pemaparan hasil diskusi kelompoknya. Salah satu pembelajaran yang dapat kita ambil ya dari hasil diskusi kelompoknya ajang, yaitu kita sebagai masyarakat di Indonesia wajib memiliki kepribadian yang jujur, sehingga hal yang merugikan negara dapat dihindarkan ya anak-anak. Nah, Ibu juga memberikan nilai A kepada ajang dan seluruh anggota kelompoknya. Terima kasih ya. Nah, untuk kelompok terakhir yaitu Rifki, boleh silakan dimulai presentasinya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya akan mewakili kelompok untuk mempresentasikan pemberitaan yang berkaitan dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin juga akan berkaitan dengan pembahasan yang dipaparkan oleh kelompok sebelumnya, yaitu Ajeng dan Fadia. Ya teman-teman, berhubungan penegakan hukum yang akan dibahas yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sini kami membahas mengenai rancangan Undang-Undang KPK yang sempat viral di tahun 2019 lalu. Gugatan terhadap revisi UU KPK dilayangkan karena proses pada pembentukan diduga yang cacat prosedur. Kebijakan ini juga dianggap mengandung sejumlah poin krusial. Beberapa pasal dinilai bermasalah dan justru melemahkan lembaga anti korupsi. Salah satu pasal yang paling dikecam oleh masyarakat yaitu tentang kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan. UU KPK yang baru mengatur kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila penyidikan dan penuntutan suatu perkara tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Aturan ini ada di pasal 40 UU KPK hasil revisi. Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana menilai aturan ini diskriminatif dengan UU Kepolisian dan Kejaksaan. UU Kepolisian misalnya tak mengatur batas waktu tertentu dalam penghentian penyidikan. Pembatasan hanya berdasarkan kadaluarsa perkara sesuai dengan ancaman hukuman. Selain pasal ini, pasal yang membahas tentang pasal pemeriksaan dalam pasal 46 UU KPK lama disebutkan bahwa pemeriksaan tersangka oleh KPK merujuk pada ketentuan UU KPK. Namun dalam UU baru, pasal itu diubah dan pemeriksaan tersangka merujuk pada ketentuan yang ada di Kitab Hukum Acara Pidana. Nah, menurut hukum pakar hukum pidana Universitas Trisakti yaitu Abdul Fikar Hajar, perubahan ini menyebabkan UU KPK kehilangan status sebagai aturan yang berlaku khusus. Dampaknya, tindak pidana korupsi hukum acaranya sama dengan tindak pidana biasa. Sekian Ibu. Nah, bagus sekali ya pembahasan yang diangkat oleh kelompok Rifki ini. Nah, presentasi yang dipaparkan oleh Rifki barusan merupakan suatu persoalan yang sangat serius ya anak-anak. Dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya revisi Undang-Undang KPK ini dapat menyebabkan kinerja dan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi akan semakin sulit dan juga rumit. Semoga ke depannya negeri kita dapat sepenuhnya terbebas dari tindak pidana korupsi. Dan jika generasi kalian yang akan melanjutkan pemerintahan negara ini, untuk pembahasan yang sangat luar biasa, dari kelompok Rifki, maka Ibu juga berikan apresiasi berupa nilai A kepada Rifki dan seluruh anggota kelompoknya ya. Sebelum Ibu melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, apakah di antara kalian ada yang ingin memberikan pendapat terkait pembahasan kelompok teman-teman kalian yang tadi? Baik, jika tidak ada, Ibu akan lanjutkan ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu mengenai norma beserta pengertian, contoh penerapannya, serta sanksi yang diberikan apabila melanggar norma tersebut. Nah, norma yang pertama ini ada norma agama. Norma agama merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan dan disampaikan melalui utusannya, yaitu Nabi dan Rasul, yang isinya berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjurannya. Contoh dari penerapan norma agama sendiri, yang pertama ada beribadah, selanjutnya tidak berjudi, dan suka beramal. Nah, untuk sanksi yang diterapkan jika tidak mematuhi norma agama, sanksinya itu merupakan sanksi yang tidak langsung ya anak-anak, karena akan diperoleh setelah kita meninggal dunia nanti atau kita akan mendapatkan pahala atau dosa dari apa yang telah kita lakukan sesuai dengan norma agama. Nah, selanjutnya yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik atau buruknya suatu perbuatan. Contoh dari pengertian norma kesusilaan yang pertama ada tindakan berlaku jujur dan menghargai orang lain.
sanksi yang akan ditimbulkan ketika seseorang melanggar norma kesusilaan itu sifatnya tidak tegas ya anak-anak, karena hanya diri sendiri yang merasakan, seperti perasaan merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada norma kesopanan yang merupakan pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh dari norma kesopanan sendiri menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan, seperti itu. Nah, sanksi yang akan ditimbulkan jika seseorang tidak menerapkan norma kesopanan sifatnya tidak tegas juga karena hanya diri sendiri yang merasakan seperti perasaan merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Sama seperti sanksi yang diberikan dari norma kesopanan. Selanjutnya, ada norma hukum yang terakhir yang merupakan pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Nah, contoh dari penerapan norma hukum sendiri yang pertama harus tertib mematuhi aturan-aturan yang sudah ada, selanjutnya juga harus sesuai prosedur dalam melakukan suatu kegiatan di dalam kehidupan, dan yang ketiga dilarang mencuri. Nah, sanksi yang akan ditimbulkan dari pelanggaran norma hukum itu bersifat tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Nah, Ibu sudah memaparkan ada keempat norma yang sudah tadi Ibu jelaskan, yaitu ada norma agama, kesusilaan, dan norma kesopanan. Sampai di sini kira-kira adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya, Bu, izin bertanya. Baik, silakan Novi, boleh. Untuk sanksi dari norma hukum itu kan merupakan sanksi yang tegas di antara seluruh norma yang ada. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Terima kasih, Bu. Bagus sekali ya pertanyaannya, Novi. Mengapa hukum memiliki sanksi yang tegas dibanding norma-norma yang lainnya? Hal ini karena sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan seperti yang tadi sudah kalian dan kelompok kalian masing-masing bahas, seperti ada kepolisian, jaksa, hakim, serta lembaga penegak hukum lainnya. Hukumnya pun juga lebih berat dari pelanggaran norma lainnya seperti kurungan, penjara, dan denda, bahkan bisa sampai pada hukuman mati. Berbeda dengan sanksi sosial yang diberikan masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan, atau yang biasa kita sebut sebagai bullying ya, akhir-akhir ini dari pergaulan. Bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Nah, berbeda juga dengan sanksi yang diberikan jika melanggar norma agama. Sebetulnya sanksi ini Ibu rasa merupakan sanksi yang paling berat ya, karena pertanggungjawabannya langsung antara kita dengan Tuhan, dan hukumannya pun dilakukan setelah kita meninggal dunia, atau bagi umat Islam yaitu terjadi pada hari pembalasan di akhirat. Nah, begitu Novi, sampai sini apakah dapat dipahami penjelasan Ibu barusan? Alhamdulillah dapat dipahami, Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik, sama-sama ya Novi. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Nah, baik. Jika tidak ada, Ibu lanjutkan ke partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Nah, tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Yang pertama, ada tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan yang terakhir ada mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, jika kalian sudah memenuhi keempat poin tersebut, maka kalian dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Setelah seluruh pembahasan sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak mengenai partisipasi dalam perlindungan hukum atau mengenai materi-materi yang lainnya? Izin bertanya, Bu. Boleh, Nasrul, silahkan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan barusan mengenai ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum, pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita ataupun orang lain memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum tersebut gitu Bu, sehingga dapat mencapai kriteria sebagai orang yang berperilaku sesuai dengan hukum Bu. Wah, bagus sekali ya pertanyaan Nasrul.
Jadi sebagai warga negara di Indonesia, memang kita juga harus memiliki kesadaran tersendiri untuk dapat mematuhi hukum-hukum yang ada. Namun bagaimana sih caranya agar kita dalam menyadarkan orang lain betapa pentingnya mematuhi hukum tersebut? Nah, beberapa cara di antaranya yaitu memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tata tertib hukum yang ada, serta menegakkan kepastian hukum. Untuk memunculkan kesadaran hukum sendiri terhadap diri kita sendiri atau untuk orang lain, kira-kira caranya bagaimana ya? Nah, dalam memunculkan sebuah kesadaran, tidak ada yang bisa mengendalikan kesadaran kita kecuali diri kita sendiri, anak-anak. Jadi, anak-anak, sebelum kita hendak mengingatkan orang lain, alangkah baiknya mengenai kesadaran hukum, maka kita harus memiliki kesadaran tersebut dengan mengaplikasikan 3 poin yang Ibu sebutkan tadi. Nah, bagaimana Nasrul, apakah Nasrul sudah memiliki kesadaran hukum nih yang tadi Ibu jelaskan? Alhamdulillah Bu, sepertinya kesadaran hukum saya sudah cukup besar gitu, mengingat saya sudah coba untuk mematuhi aturan salah satunya yang ada di sekolah Bu. Terima kasih Bu jawabannya, sudah cukup jelas. Baik, alhamdulillah bagus sekali ya Nasrul. Ibu harap anak-anak yang lain juga sama seperti Nasrul ya, dapat memiliki kesadaran hukum yang besar, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat ya. Nah, selain pertanyaan dari Nasrul, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka penjelasan materi pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian 2 tugas yang harus kalian kerjakan ya anak-anak. Yang pertama ada tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan hari ini. Jumlahnya ada 10 soal, pilihan ganda, dan Ibu berikan waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan. Dapat dimulai setelah pembelajaran hari ini berakhir. Nah, yang kedua ada tugas rumah yang kalian kerjakan masing-masing ada 5 soal esai, dan bisa kalian kumpulkan maksimal 1 hari sebelum pembelajaran minggu depan, yaitu Senin tanggal 16. Untuk soal yang kalian bisa memindai barcode yang ada di layar kalian saat ini. Nah, untuk waktu pengerjaan, waktu pengumpulan, dan lain-lain terkait tugas, apakah sudah jelas? Adakah yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi terkait pengerjaan tugas, Ibu cukupkan saja pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil. Baik, untuk Rifki, Ibu bisa minta tolong untuk pimpin doa setelah belajar. Baik Ibu, baik teman-teman semuanya, alhamdulillah pembelajaran kita hari-hari ini sudah selesai. Mari kita sama-sama berdoa agar semua ilmu yang kita dapatkan bisa berkah. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Rifki yang sudah memimpin doa setelah pembelajaran. Ibu harap materi yang kali ini Ibu sampaikan akan memberikan pembelajaran juga yang baik bagi kalian gitu. Mengingat materi hari ini merupakan perlindungan dan penegakan hukum, semoga kalian dapat menegakkan hukum yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.